sepi banget ya. Oh my god, parahnya. Oke, jadi kita langsung mulai aja lah ya belajarnya lah ya. Kemarin kan kita udah membahas tentang dinamika ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Jadi sekarang kita akan menjelaskan tentang dampaknya. Jadi ada beberapa dampak, yaitu dampak di bidang politik, di bidang ekonomi, dan di bidang sosial budaya. Ini saya akan menjelaskan yang di bidang politik dulu. Jadi, penerapan kebijakan politik oleh pemerintah Orde Baru menjadikan kepemimpinan Presiden Soeharto memiliki dominasi besar terhadap jalannya roda pemerintahan. Kondisi demikian menimbulkan kesan otoritarisme dalam penyelenggaraan kebijakan negara. Selain itu, negara memiliki peran kuat dalam mengatur kebijakan sehingga pemerintah pada masa Orde Baru bersifat sentralistik. Seluruh kebijakan diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya diberi peluang sangat kecil untuk mengelola dan mengatur pemerintahan daerah. Dinamika politik pada masa Orde Baru juga diwarnai dengan penyimpangan prinsip-prinsip demokrasi. Penyimpangan demokrasi pada masa Orde Baru ditandai dengan tidak adanya suksesi kepemimpinan. Pemerintah Orde Baru menyelenggarakan pemilu sebanyak 6 kali. Akan tetapi, pergantian kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi, kecuali pada jajaran lebih rendah seperti gubernur, bupati atau wali kota, camat, dan kepala desa. Kepala negara dan pemerintahan tetap berada di tangan Presiden Soeharto selama 6 periode pemerintahan. Penyimpangan demokrasi pada masa Orde Baru juga didorong oleh rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara, baik untuk lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya diatur berdasarkan kedekatan dengan presiden dan pemerintah. Akibatnya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh subur pada masa Orde Baru. Miss Evelyn, apa Miss? Aduh, Evelyn, coba kamu lanjutin dampak kebijakan di bidang politik. Jadi, dampak kebijakan di bidang politik itu ada berbagai penyimpangan yang dilakukan pemerintah sering memicu aksi demonstrasi. Tidak jarang aksi demonstrasi pada masa itu juga berujung pada kerusuhan. Beberapa aksi demonstrasi yang muncul pada masa Orde Baru antara lain peristiwa Malari tahun 1974, peristiwa Tanjung Priuk 1984, peristiwa Warsidi 1989, dan tragedi Trisakti pada tahun 1998. Adapun kebijakan fusi partai justru mendorong terjadinya dominasi kelompok tertentu dalam pemerintahan. Keadaan-keadaan tersebut dapat dicermati dari kewajiban ABRI dan pegawai negeri sipil untuk golkar dalam pemilu. Tidak mengherankan dalam setiap pemilu golkar selalu menang dan Presiden Soeharto dapat kembali memimpin Indonesia. Dua partai lainnya hanya sebagai pelengkap untuk menunjukkan kesan penyelenggaraan sistem demokrasi dalam pemerintahan. Intervensi pemerintah terhadap kebebasan berpendapat turut mewarnai dinamika politik pada masa Orde Baru. Pada masa ini, pemerintah membentuk lembaga Departemen Penerangan yang berfungsi mengawasi pemberitaan, surat izin terbit, dan surat izin usaha penerbitan pers berfungsi mengawasi pemberitaan, surat izin terbit, dan surat izin usaha penerbitan pers merupakan serangkaian regulasi di bawah Departemen Penerangan yang ditunjukkan kepada pers. Secara tidak langsung, gagasan atau pemberitaan yang dimuat dalam pers diarahkan selaras dengan wacana yang dimunculkan oleh pemerintahan Orde Baru. Pemberedalan pers pernah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru terhadap media yang dianggap melayangkan kritik tajam kepada pemerintah seperti majalah Tempo, Editor, Detik, dan Harian Sinar Harapan. Oke. Udah, Miss. Cukup. Next, coba Komang jelasin dampak kebijakan di bidang ekonomi. Selanjutnya yang kedua, dampak kebijakan di bidang ekonomi.
Seiring membaiknya stabilitas nasional, pemerintah Orde Baru merencanakan kebijakan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Pada masa awal pemerintahannya, pemerintah Orde Baru melakukan berbagai upaya seperti rehabilitasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut membuahkan hasil positif. Pada 1969 hingga 1994, Indonesia mengalami peningkatan produk domestik bruto PDB mencapai 6,8% setahun. Selama kurun waktu tersebut, pertambahan rata-rata penduduk sebesar 2% setahun, yang memungkinkan PDB per kapita rata-rata tahunan mencapai 4,8%. Pencapaian pertumbuhan ekonomi pada masa itu diiringi oleh keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam mewujudkan swasembada beras pada pertengahan 1980-an. Hasil tersebut diraih melalui serangkaian kebijakan program pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kebijakan tersebut menguntungkan petani yang memiliki lahan luas. Oke, coba David lanjutin yang Komang udah jelasin tadi. Oke, Miss. Pada tahun 1974 sampai 1981, sebagian besar pendapatan negara diperoleh dari pendapatan minyak. Kondisi tersebut tidak lepas dari peristiwa lonjakan harga minyak bumi karena kondisi politik global. Pada tahun 1974, negara-negara Arab melakukan embargo terhadap negara-negara barat yang mendukung Israel. Selain itu, pada akhir tahun 1978, terjadi gejolak politik di Iran yang menyebabkan Iran menghentikan pasokan minyak bumi. Dua peristiwa tersebut menjadikan harga minyak bumi Indonesia melambung. Pendapatan dari sektor minyak bumi memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk menata kehidupan lebih baik. Memasuki tahun 1080-an, Gross National Product atau GNP Indonesia berada pada 600 US dollar. Kemudian pada awal 1990-an mengalami peningkatan sampai 1.300 US dollar per kapita. Selain itu, kesejahteraan masyarakat mulai meningkat. Aliran listrik, tayangan di televisi, dan pembangunan sekolah mampu memberikan perspektif baru bagi penduduk di kawasan perdesaan. Sementara itu, konglomerat perkotaan makin kaya karena dampak dinamika ekonomi secara global. Pendapatan keberhasilan pemerintah Orde Baru tidak bertahan selamanya. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN tumbuh subur pada masa Orde Baru. Kontrol distribusi aliran dana untuk meratakan pembangunan sebagian luput dari pengawasan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan mentalitas sebagai pejabat berkebalikan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi. Berbagai kondisi tersebut memicu terjadinya krisis pada tahun 1997. Krisis tersebut seiring dengan krisis moneter yang melanda dunia pada pertengahan 1997 dan berkembang menjadi krisis multidimensional. Krisis inilah yang akhirnya meruntuhkan ekosistem Orde Baru pada Mei 1998. Sudah, Miss. Oke, David, terima kasih. Jadi, sekarang Miss akan membahas dampak yang ketiga, yaitu dampak kebijakan di bidang sosial budaya. Wah, Miss, Miss. Sorry miss. Miss sudah menjelaskan dampak kebijakan pada masa Orde Baru loh, ada 2 poin. Oke, terus apakah ada yang bisa saya bantu, Miss? Karena kamu terlambat dan bawa mangkok soto, kamu harus menjelaskan dampak kebijakan di bidang sosial budaya. Oh, sosial ya. Oke lah. Jadi, dampak kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru dalam bidang sosial budaya itu salah satunya adalah akar permasalahan sosial pada masa Orde Baru, yaitu pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata pada masa Orde Baru ini menyebabkan adanya kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemiskinan justru muncul di daerah-daerah yang menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara. Sementara itu, kesenjangan sosial muncul dalam masyarakat Indonesia karena mengakses dan distribusi hasil pembangunan yang tidak merata. Lalu ada juga masalah HAM, juga menjadi sorotan penting pada masa Orde Baru. Beberapa bentuk pelanggaran HAM di Indonesia antara lain kasus tahanan-tahanan politik dan pemaksaan pembangunan sebuah infrastruktur yang mengorbankan kepentingan rakyat. Bahkan
Beberapa media pers menilai integrasi Timor Timur pada 1974 sampai 1976 syarat dengan pelanggaran HAM. Selain masalah HAM, pemerintah Orde Baru menetapkan kebijakan khusus bagi etnik Tionghoa di Indonesia. Sejak 1967, warga keturunan Tionghoa dianjurkan mengganti nama dengan nama Indonesia untuk memperkecil perbedaan antara WNI keturunan Tionghoa dan WNI asli. Pemerintah Orde Baru juga memberi tanda khusus pada KTP warga etnik Tionghoa dan membatasi kegiatan keagamaan atau budaya etnik Tionghoa hanya dalam lingkup keluarga. Kebebasan berpendapat juga menjadi hal sulit ditemui pada Orde Baru. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengawasan dan kontrol ketat pemerintah. Penulis dan wartawan dapat berurusan dengan hukum jika menulis berita atau opini yang terkesan menyudutkan pemerintah. Selain pers, pemerintah juga mengawasi gerakan mahasiswa melalui kebijakan normalisasi kehidupan kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Lalu pada pemerintahan Orde Baru juga mengeluarkan larangan berambut gondrong bagi laki-laki karena dianggap meniru budaya kaum hippies yang populer di Amerika Serikat. Meskipun pemerintah Orde Baru dinilai membawa beberapa dampak negatif di bidang sosial budaya, tetapi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan maupun meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan penurunan angka buta huruf di Indonesia dan tingginya tingkat partisipasi pendidikan. Damis. Oke, Jason, terima kasih atas penjelasannya. Oke, karena pembelajaran pada hari ini waktunya udah habis, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini. Besok-besok saya nggak mau ya, ada yang main HP sama ada yang telat karena jajan. Sorry, Miss. Oke, it's okay. Bye, friends. Bye. Sekian dari video pembelajaran kami. Terima kasih. Sungguh cowok nggak bisa cowok.